Itu tuh saya enggak. Saya cuma istilahnya niat saya cuma ngebantu ibu itu supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Semakin nggak bisa dinegosiasi, semakin brutal karena tekanan dari masa sama tekanan dari saya. Saya juga berusaha menenangkan, tapi ya sudah. Ya terjadi seperti itu. Musiknya bikin sedih. Tapi Anda sedih kan sebenarnya? Sedih ya. Akhirnya saya sih bahagia juga. Ternyata akhirnya seperti ini. Jangan lama-lama, ntar tambah sedih nih. Baik. Ada orang yang berpikir picik mungkin mengatakan, wah ini gimmick lah, ini pencitraan lah. Gimana Anda? Kalau saya udah terbiasa pada dia, Mas Dedi. Saya tuh udah terbiasa. Dulu kan saya kurang lebih di BM di motor besar, saya kurang lebih 14 tahun lah. Saya udah biasa. Namanya masyarakat itu kita berbuat baik aja, orang masih berpikiran positif. Kita berbuat baik aja, orang berpikiran negatif. Saya udah biasa. Namanya orang nggak suka sama saya, ataupun kita di jalan lagi kita posisi kita sedang apa, orang pasti ada kata-kata udah biasa. Kita udah terbiasa seperti itu. Biasa seperti itu ya. Jadi udah inilah. Oke. Sebelum saya break, saya satu pertanyaan saya ingin Anda jawab cepat aja. Menurut Anda, setelah Anda menyelamatkan ibu itu, apa yang Anda rasakan sekarang? Yang saya rasakan, ya senang aja ya. Setelah tadi saya dipertemukan, saya dari pertama kejadian Belum ketemu. baru hari ini tadi pas ketemu di ruang itu baru bersalam, oh ibu. Apa yang anda rasakan? Saya rasakan ya, wah kelihatannya ibu ini nggak terjadi apa-apa. Anaknya cuman karena katanya dioperasi. Masa bu? Iya pak, dioperasi. Wah saya juga nggak tahu kejadian dioperasi itu mungkin. Ya. Tapi yang anda rasakan adalah ya saya senang aja, senang aja, bangga ya sedikit biasa aja deh. Tapi Anda senang? Senang aja, gitu aja. Baik, saya akan break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini menarik sekali ya. Ini biasanya kejadian seperti ini cuma di film-film gitu ya. Ternyata ada kejadian dan benar, dan orangnya ada di sini. Kita udah mengundang. Maaf, boleh nggak saya tahu senjata yang Anda pakai itu jenisnya apa? Jenisnya SNW, Colt. Ya. Smith Wesson. Oke. Jadi, nah bagaimanapun itu kan menurut saya menembak dengan jarak dengan kecepatan itu kan artinya seperti tembak reaksi kan jadinya kan akhirnya kan itu penuh resiko, tapi Anda mengambil resiko itu dan akhirnya menyelamatkan seorang ibu dan anak dalam keadaan yang sangat amat menyedihkan pada saat itu ya. Tapi yang menarik juga adalah ibu itu tenang Pak ya kayaknya. Posisi ibu itu tenang mungkin karena dia posisi terdesak kali ya Mas dia. Posisi terdesak dia. Orang sempat yang kedua kali ibu itu minta, Pak tolong saya. Pelaku diem gitu. Suruh diem ibu itu. Akhirnya udah ibu itu udah pasrah aja dia. Cuman dia pakai bahasa isyarat saya, Pak tolong. Iya bu. Nah, pasti saya tolong. Oke, baik. Saya berusaha. Kita ada ibunya Cika? Iya Pak, kita akan menghadirkan ibunya yang sudah disandra itu. Alhamdulillah udah bisa kita undang Pak. Baik. Langsung saja kita undang, ini dia Ibu Risma Oktaviani. Halo Ibu Risma. Ibu. Iya. Silakan duduk sini. Pertama kali mungkin sebelum saya tanya-tanya, gimana melihat Bapak Sunari sekarang? Apa yang ingin Anda katakan sekarang? Ya pertama ya terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Oh terima kasih. Ya nggak tahu deh kalau nggak ada Bapak. Enggak. Gimana nasib saya gitu ya. Untungnya ya ampun kayaknya mukjizat Allah tuh kayaknya bener-bener nyata banget gitu ya. Bapak kayaknya langsung gitu. Langsung ada gitu kayak bener-bener ya kayak disuruh aja gitu sama Allah gitu buat lindungin saya.
Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Bapaknya bilang sama-sama tapi sedih tuh. Anda pada saat itu, boleh saya tahu nggak itu senjata tajam posisinya di mana sebenarnya? Posisi. Sudah di leher kah? Iya, di leher. Sudah di leher. Sudah di leher. Tapi Anda- pas penodongan itu ya, tapi sebelum penyanderaan ya, pas penodongan emang masih di sini, belum di leher. Jadi yang awal ditodong tuh Saya duluan, Risma karena ya? posisi pelaku kan ada di samping kanan saya. ini tuh perampokan apa sih? Perampokan Metro Mini gitu atau gimana? Angkot biasa sih. Iya, maksudnya perampokan angkot gitu. Jadi mereka masuk angkot terus minta sesuatu gitu. Iya, Dan Anda dulu yang kena. iya karena posisi dia naik itu kan langsung di posisi kanan saya, mepet. Oke, di video tersebut Mbak terlihat tenang. Itu tenang atau apa? Dalam hati sih takut banget, takut bener-bener takut. Tapi mau gimana ya tak? Pisau udah di leher, pasrah aja. Boleh nggak saya tanya satu hal? Dalam keadaan seperti itu, ini berapa lama ya kejadian ini? Sejam lebih? Kurang lebih 30 menit. 30 menit? Nggak dari sejak dia masuk sampai terakhir? Ya, kurang lebih segitu 30 oke. menit. Dalam waktu 30 menit dengan keadaan seperti itu ya, maaf Mbak Risma, apakah pernah terlintas di kepala Anda, saya mati? Iya. Iya, sebelum Pak Polisi datang, saya udah selintas kayak gitu. Pokoknya hari ini saya mati. Itu. Tapi terselamatkan oleh Bapak Polisi Iya. yang bernama Bapak Sunaryanto. Iya. Sama driver juga kali ya. Sama driver ojek online. Dengan ada driver ojek online? Iya. Apa yang buat kamu sedih sekarang? Karena anak masih kecil ya. Anak masih kecil. Udah ngalamin hal kayak gini. Itu aja sih. Sempat terpikir anak juga jadi korban? Iya. Sempat pikir gitu. Tapi saya udah pesan sama pelakunya. Saya sempat bisikin, Pak, tusuk saya. Jangan tusuk anak saya. Saya bilang gitu. Artinya hidup Anda pada saat itu berubah. Iya. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda pelajari? Ya dipelajari ya. Ternyata ya hidup sama mati itu kayaknya berdekatan. Itu aja. Mbak Risma berpikir nggak bahwa ketika Bapak polisi menembak itu dia juga mengambil resiko loh. Iya. Bisa aja pelurunya kena kamu. Iya. Karena emang jaraknya ya pelaku sama saya deket banget. Bahunya juga, tangannya juga kan. Saya ngelirik pun juga deket banget. Dan saya siap saat itu kalau emang Bapak salah tembak ya saya siap terima. Kamu siap? Luar biasa ya. Pada saat kamu dengar tembakan tuh gimana? Pas denger tembakan saya langsung geletak di tengah gitu kan, karena suara pistolnya tuh langsung berdengung banget di kuping karena deket banget gitu ya. Anda Keras. sempat berpikir ini apa yang terjadi, ini Iya. ketembak atau enggak gitu? Saya mikir langsung ngegeletak,
Terus kayak setengah pingsan, setengah sadar, soalnya bayangan semua gelap. Dan saya juga nggak tahu anak saya masih digendongan atau enggak tuh, saya nggak tahu di situ. Dan saya dengar katanya anak siapa namanya? Dava. Dava, pria ya. Iya. Dava sempat menyapa pelakunya. Iya, pas naik kan. Pas naik, kan emang anaknya setiap orang maunya nyapa ya, menyapa orang. Dia sempat bilang, "Bapak," gitu. Dia jawab nggak? Enggak. Tapi sombong. Iya dek, apa? Gitu. Enggak, kata saya langsung saya jawab, "Iya Bapak," gitu. Saya nggak sempet melihat ke wajahnya gitu kan. Jadi sampai sekarang ya saya Jadi nggak tahu. Anda sebenarnya menenangkan anak Anda ya? Iya, Anda nggak sempat lihat wajahnya? enggak. Hanya sekelibatan ketika dia Sekelibat masuk gitu doang aja? Saya ngeliat pisaunya aja, soalnya kan pisau udah di gitu, di samping. Ya. Tapi Davanya nggak nangis kayaknya? Enggak, Oke, itu ada beredar foto dan katanya benar tertusuk atau gimana sih? iya. kena Pada saat tusuk. apa? Saya juga nggak tahu ya, karena posisi anak saya juga diem aja. Kena tusuknya juga saya pas tahu pas di rumah sakit aja. Kok tangan saya banyak darah, tapi saya nggak ngerasa sakit. Ya, ternyata pas kata dokter anak ibu kena tusuk. Dalam kan nggak? Lumayan sih, tapi katanya dokter 4 cm lagi kena paru-paru. Berarti ditusuk bro. Kata dokter kemungkinan pas ujung dari pisaunya itu. Dan itu kapan ditusuknya? Saya juga nggak tahu. Mungkinkah itu terjadi pada saat perebutan pisau dan sebagainya? Kelihatannya belum sempat berbuat ya Mbak ya? Saya juga Belum sempat. Dia cuman mengancam, kebanyakan sih mengancamnya di leher Leher. ibunya. Pada saat setelah ditembak itu mungkin? Itu sekian detik kayaknya setelah saya lumpuhkan, langsung gelap kayak gini. Itu langsung gelap aja dia. Udah gelap, langsung gelap. Saya juga nggak tahu pas itu, saya langsung setelah saya lumpuhkan saya langsung merebut megang yang pelaku. Mbak ibu ini posisinya udah di bawah saya. Langsung gelap langsung. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Gelap maksudnya? Gelap kan udah langsung berebutan, udah masa udah banyak. Terkepung gitu. Terkepung massa. Jadi pas dan itu masa langsung orang saya posisi sampai begini, posisi sampai saya telungkup, ibu ini di bawah saya. Pertama saya mengamankan, ya berusaha menggapai tangan si pelaku. Terus saya juga berusaha supaya ibu ini, mungkin kalau di ibu ini, pelaku ini masih berbuat, saya juga mengamankan ibu ini. Ibu ini di bawah saya persis. Jadi Anda mengamani ibu dan anakmu? Ya, Dengan resiko Anda mohon maaf ditusuk? ibu ya, ibu posisi di bawah saya persis. iya nggak apa-apa. Jadi bapak biar kalau kenapa-napa Iya, dia masih bisa maksudnya bertindak, gini. bapak yang kena gitu. Enggak, maksud gini, maksud saya setelah saya melumpuhkan pelaku, saya berpikir supaya kalaupun pelaku ini masih bisa berbuat, Yang kena bapak. minimal seperti itu. Makanya saya, ibunya di bawah saya persis, sampai di bawah saya itu persis. Memang saya udah bilang sama ojek online ya, nanti setelah saya Itu melumpuhkan, Anda tarik saya bisa ibunya. tarik apapun Ya. posisinya. Oke, mungkin nggak ini anak ini bukan kena pisau tapi kena pecahan kaca? Enggak, Pisau kenanya ya. pisau. Oke, baik. Dan di situ ada juga driver ojek online juga yang luka karena rebutan pisau juga katanya. Katanya seperti itu. Saya juga baru pas ketemu ibu. Karena semuanya gelap pada saat itu ya. Gelap. Jadi apa yang terjadi udah ruwah, udah berantakan ya. Pokoknya udah, saya juga sampai Oke. masa di atas saya semua udah Baik, ada. kita undang aja kalau gitu. Iya, kita akan undang ini supir angkotnya dan juga pengemudi ojek online-nya, yaitu ada Bapak Agus dan juga Mas Cikal. Ini Mas Cikal. Ini Mas Agus. Mas Agus. Oke, baik. Silakan. Mas. Itu tangannya masih diperban ya? Bro, sini bro. Mbak, sini. Iya. Jadi Mas Agus ya. Anda yang driver online ya. Betul, Pak. Nah, itu tangan terpotong. Ya, terpotong Pak sampai terkena tulangnya Pak. Sampai terkena tulangnya. Iya. Itu pada saat apa ya? Pada saat setelah Bapak polisi ini menembakkan pistol Ah, ke tangan tersangka, betul. saya gapailah
tangan tersangka. Anda masuk ke dalam? Tidak, posisi saya di sebelah kanan angkot yang kacanya Oh berarti pecah. beliau bukan orang yang Anda minta untuk narik? Bukan, Beda lagi? beda lagi. Beda lagi, oke. Jadi Bapak ceritanya ini posisinya di kaca sebelah kanan, di kaca sebelah kanan. di Oke, luar baik. di luar mobil. Di luar, oke baik. Kita akan bahas kejadiannya seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jangan kemana-mana, tetap berpacu dalam Melo. Pak, ayo Pak. 100 juta.